Universitas Tikbang, Unisbank Semarang, menjadi salah satu universitas terfavorit di Semarang. Universitas Tikbang sendiri memiliki berbagai macam fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis sendiri, terdiri dari berbagai macam program studi, di antaranya yaitu yang pertama, program studi S1 Akuntansi, yang telah terakreditasi A. Yang kedua, yaitu program studi S1 Manajemen yang juga telah terakreditasi A. Yang ketiga, yaitu D3 Keuangan dan Perbankan yang juga telah terakreditasi A. Selain itu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang memiliki program pendidikan profesi akuntansi atau yang sering kita sebut PPAK. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang sendiri memiliki keunggulan kompetitif yang berbasis keuangan dan perbankan, berjiwa kewirausahaan, dan juga menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Dan tak lupa juga berdaya saing secara nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Aryani Kusuma Dewi, NIM saya 1805520079. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, jurusan S1 Akuntansi. Di sini, saya ingin membuat pemaparan mengenai materi audit sumber daya manusia guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit manajemen. Mari kita masuk ke materi pembahasannya. Secara tradisional, manajemen memberikan perhatian utama dalam pencapaian efisiensi dan ekonomisasi penggunaan sumber-sumber daya alam atau bahan baku dalam tujuan perusahaannya. Namun, pada saat ini, perhatian lebih diarahkan pada sumber daya manusia atau yang sering kita sebut sebagai SDM dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi SDM dalam mempersiapkan dan mengelola SDM memang memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Dukungan SDM yang berkualitas tinggi memiliki kolerasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil di dalam perusahaan. Pencapaian nilai tambah bagi perusahaan terjadi jika operasi berjalan sebagian besar atau bahkan semuanya melibatkan aktivitas-aktivitas yang menambah nilai atau value added activity, baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggan. Hal ini hanya terjadi jika SDM di dalam perusahaan menyadari bahwa segala aktivitasnya harus terkontribusikan ke dalam keunggulan bersaing perusahaan. Untuk meningkatkan tanggung jawab seluruh lapisan karyawan pada pencapaian nilai tambah ini, pengelola SDM harus menjadikan pemberdayaan karyawan atau employee empowerment sebagai dasar perumusan program dalam bidang SDM dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, fungsi SDM memegang peran dan tanggung jawab penting dalam memasok SDM yang memenuhi kualifikasi, yaitu baik secara kompetensi, loyalitas, dan etos kerja yang tinggi, sesuai dengan kebutuhan keunggulan bersaing perusahaan. Menjadikan karyawan sebagai aset berarti menempatkan karyawan pada posisi yang penting dalam strategi bersaing dan pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi manajemen SDM tidak hanya dipandang sebagai fungsi pendukung operasi dan lebih rendah dari fungsi utama yang lain seperti pemasaran, operasional, dan juga keuangan, tetapi harus ditempatkan pada posisi yang sejajar. Oleh karena itu,
Memang pada kenyataannya, salah satu kunci keberhasilan perusahaan terletak pada kualitas SDM-nya. SDM yang berkualitas hanya dapat diperoleh dari program pengelolaan SDM yang berkualitas juga. Disinilah peranan penting fungsi SDM yang tidak dapat digantikan oleh fungsi lain dalam memberi kontribusinya pada perusahaan. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu melihat SDM sebagai aset yang harus dikelola sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Mengingat begitu pentingnya peran ataupun fungsi dari SDM sendiri terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan yang meliputi poin yang pertama yaitu terpenuhinya SDM yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Poin yang kedua yaitu proses SDM telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif atau belum. Kemudian poin yang ketiga yaitu memberdayakan SDM menjadi bagian utama dalam pengelolaan SDM. Ya, poin yang keempat yaitu menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan, dan poin yang terakhir yaitu sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan SDM. Untuk memastikan bahwa fungsi SDM telah berjalan dan mampu memberikan kontribusinya dengan baik dalam pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian program-program SDM yang dikembangkan pada fungsi ini dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap tujuan, rencana, dan program atau aktivitas SDM dilakukan dengan melakukan audit atas fungsi SDM. Pengertian sumber daya manusia sendiri atau pengertian dari audit sumber daya manusia sendiri merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini saja. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan sesuai ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensi sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara yang pertama, yaitu menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, memenuhi kualitas, praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Kemudian yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang
panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi area yang perlu ditambah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kinerja audit sumber daya manusia menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit tersebut, perusahaan melakukan perubahan atau perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan hasil audit. Tujuan audit sumber daya manusia itu sendiri ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia. Merupakan tujuan dari dilakukan audit tersebut antara lain, yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program ataupun aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi dan efisiensi serta efektivitas berbagai program aktivitas sumber daya manusia. Manfaat audit sumber daya manusia. William B. Werther dan Keith Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia, diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Kemudian, yang keenam, menentukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Yang kedelapan, menentukan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang ke-10 yaitu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan audit sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan utama dalam audit sumber daya manusia yang umum digunakan, yaitu yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja program. Kita akan masuk ke bahasan pendekatan audit manajemen yang pertama, yaitu menentukan ketaatan dan hukum peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban untuk menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran bagi undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat dicapai dengan baik. Perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, meningkatkan keterampilan dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kebijakan dan tanggung jawabnya secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Pendekatan yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dan tujuan organisasi. Semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang tertantang diberdayakan, mempunyai semangat dan dihargai. Membuat setiap orang sebagai bagian dari setiap langkah yang diambil dan memperolehnya berpendapat atau memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan para karyawan sampai dengan tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka panjang masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini di mana sumber daya manusia adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan, menantang manajer sumber daya manusia untuk berinovasi dalam menciptakan modal pengelolaan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Manajemen menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing menuntut adanya program pengelolaan sumber daya manusia yang secara optimal memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan sumber daya manusia dalam keberhasilan perusahaan. Pemberdayaan SDM dapat diwujudkan dalam berbagai program yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi karyawan untuk berkontribusi atau berpartisipasi dan mengambil peran
dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses sumber daya manusianya untuk menilai apakah program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan atau mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit sumber daya manusia. Pendekatan yang ketiga yaitu mengukur kinerja program, berarti menghubungkan aktivitas accrual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya? Audit sumber daya manusia melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilakukan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya. Dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program sumber daya manusia tersebut. Dalam pelaksanaan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit yang secara optimal dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Bahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah audit sumber daya manusia. Secara umum ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen, dan audit sumber daya manusia mengacu pada tahapan ini dalam pelaksanaannya. Langkah tersebut meliputi yang pertama, audit pendahuluan, yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia, yang ketiga, audit lanjutan, yang keempat, pelaporan, dan yang kelima, tindak lanjut. Mari kita bahas satu-satu dari langkah-langkah audit sumber daya manusia. Yang pertama, audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menetapkan auditnya pada pencapaian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaannya atau kecurigaan auditor. Untuk mendapatkan jawaban ini, auditor menerapkan prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan audit yang sudah jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat auditi. Sementara tujuan audit dalam audit sumber daya manusia harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit sumber daya manusia karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut,
Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit dalam mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Kita masuk ke dalam kriteria. Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan kebijakan dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria inilah yang menjadi dasar bagi auditor dalam melaksanakan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Kriteria dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama, rencana sumber daya manusia. Yang kedua, berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan setiap program sumber daya manusia. Yang keempat, standar operating prosedur atau SOP yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam, standar evaluasi atau ukuran kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. Dan yang ke-8 yaitu standar atau norma yang merupakan best praktisi yang ditetapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang sumber daya manusia, dapat digunakan sebagai acuan atau benchmark. Yang ke-9, kriteria lain yang mungkin untuk diterapkan. Setiap perusahaan pada dasarnya harus memiliki kriteria, karena kriteria inilah yang menjadi pedoman dalam beraktivitas, termasuk bagaimana perusahaan memiliki keunggulan bersaing sangat ditentukan oleh kriteria ini sebagai pedoman bertindak. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang perusahaan tidak memiliki kriteria yang secara lengkap terdokumentasi terhadap permasalahan ini. Sebelum audit dilanjutkan kepada tahap berikutnya, auditor harus menawarkan terlebih dahulu kepada manajemen untuk bersama-sama merumuskan kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman beraktivitas oleh semua komponen di dalam perusahaan dan juga sebagai dasar melakukan evaluasi oleh auditor. Yang kedua yaitu penyebab. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapainya atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program aktivitas yang dilakukan tersebut. Misalnya, pemilihan metode, materi, dan tutor atau dalam pelatihan karyawan yang tepat sehingga program pelatihan karyawan dapat mencapai tujuannya atau meningkatkan keterampilan dan disiplin karyawan. Penyebab ada juga yang bersifat negatif loh, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan program aktivitas yang dilakukan atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Sebagai contohnya, penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima karyawan. Yang ketiga yaitu akibat, di mana ada penyebab pasti di sana ada akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan atau berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan atau dilakukan oleh setiap komponen dalam organisasi. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sehingga akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Langkah audit sumber daya manusia yang kedua yaitu review terhadap sistem pengendalian manajemen.
Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dalam audit sumber daya manusia. Auditor harus memahami hal ini, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit sumber daya manusia antara lain: yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas, kualifikasi dari sumber daya manusia yang terlibat atau menjadi sasaran dari program aktivitas sumber daya manusia yang dilaksanakan. Yang ketiga, anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja, persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Dan yang keenam, itu standar atau ukuran kinerja program. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada auditor pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau dengan adanya cukup bukti pendukung terhadap permasalahan yang disoroti auditor yang tertuang dalam tujuan atau audit sementara, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak, mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit atau tidak menghadapi keterbatasan akses dalam melakukan audit. Langkah audit sumber daya manusia yang selanjutnya yaitu audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditentukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan perusahaan. Contoh kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola sumber daya manusia. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah, dan berbagai penyebab lainnya. Sementara akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau saling berkaitan dengan permasalahan yang lain. Berkaitan dengan hal ini, auditor harus mengembangkan temuan secara cermat sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi, apa penyebab dari penyimpangan tersebut, apa akibat yang harus ditanggung perusahaan berkaitan dengan terjadinya penyimpangan tersebut. Dari berbagai
kekurangan yang ditemukan, kemudian auditor menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Langkah audit yang selanjutnya yaitu pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus mengulas tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, pelaporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia ini. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen dan perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut dengan program audit merupakan rencana dan langkah kriteria yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pernyataan atau pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan memperhatikan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan departemen sumber daya manusia sebagai koordinator yang menangani bidang sumber daya manusia. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi, dan kriteria atau standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya manusia internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang pertama, pekerjaan yang ada saat ini. Yang kedua, berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Dan yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan.
Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang memengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu pengaruh pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan juga komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencapaian sumber daya manusia, antara lain yang pertama, lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga bursa kerja, dan yang keempat lembaga-lembaga yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Hasil dari perencanaan sumber daya manusia menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberikan kepuasan kerja melalui penentuan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia menunjukkan komitmen fungsi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui poin pertama, penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Poin yang kedua, menjamin ketersediaan sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Poin yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Poin yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara itu, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia sendiri meliputi perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan, meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia sebagai fungsi SDM. Hal yang harus diperhatikan di SDM sendiri yaitu rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Proses rekrutmen, kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dengan kerjasama antar manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah atau pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Dan yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan, tidak diskriminatif. Ingat, tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada
analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan juga spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimalis atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Kemudian langkah selanjutnya yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima, menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan penempatan adalah pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan seseorang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perkiraan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi memperkerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan dan menempatkan karyawan. Proses seleksi yang efektif sendiri harus berjalan secara yang pertama akurat. Artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, adil. Artinya tidak terjadi diskriminasi. Yang ketiga yaitu meyakinkan. Artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran sumber daya manusia dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan tenaga kerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk melaksanakan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut: meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan keputusan kerja. Yang keenam, mencegah timbulnya rasa antipati karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain
validitas pelatihan, yaitu apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan, yaitu apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, validitas interorganisasional, yaitu apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain. Kemudian perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, yaitu posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Dari hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam pencapaian dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, persamaan karir, yaitu karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua, kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga yaitu kesadaran akan adanya kesempatan, yaitu karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut yaitu perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan karyawan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan sesuai ekonomis, efektif, dan efisien, dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa umpan balik, karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukan. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk yang pertama, meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menjelaskan mengapa seseorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian setelah karir tadi yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Sementara itu, penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki berbagai tujuan penting berikut ini. Yang pertama, membantu setiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengingatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi
motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk mengembalikan keputusan di bidang sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Sementara itu, tujuan dari diberikannya upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkaitan untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan yaitu menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis atau fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Gangguan keselamatan kerja dan kesehatan kerja dapat berupa: yang pertama, kecelakaan kerja; yang kedua, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan; yang ketiga, kehidupan kerja yang berkualitas rendah; yang keempat, stres pekerjaan; dan yang kelima, kelelahan kerja. Setelah manajer dan auditor mengetahui penyebab permasalahannya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi agar dapat menetapkan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam pekerjaan. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikutnya. Pertama, yaitu pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat insiden merupakan indeks kemampuan atau kemauan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam satu tahun. Kedua, frekuensi
insiden, menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap 1 jam kerja tertentu. Yang ketiga, tingkat emergensi, menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Yang keempat, pengendalian kecelakaan merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak seperti pertama, menempatkan penjagaan atau rambu-rambu di dekat mesin. Yang kedua, menyediakan pegangan pada tangga. Yang ketiga, kacamata dan helm pelindung. Yang keempat, lampu peringatan. Yang kelima, fasilitas penanganan pada peralatan yang berbahaya. Yang kelima, penghentian pekerjaan secara otomatis. Yang keenam, mekanisme perbaikan diri. Kemudian, ergonomis, membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerjaan dengan lingkungan karyawan. Definisi keselamatan kerja, pemanfaatan divisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dalam pekerjaan juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Yang selanjutnya yaitu mengurangi timbulnya penyakit akibat kerja, biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Kemudian penyimpanan dokumen-dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja harus disampaikan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam mengelola program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kemudian yang terakhir yaitu memantau kontak langsung, mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja merupakan yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran maupun langkah berikut. Yang pertama, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam pengambilan keputusan. Merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan rencana yang dibuatnya dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, stress management. Stres pribadi beberapa hal yang sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut serta dalam kelompok sosial dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan kesehatan karyawan. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi pula tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Yang keempat, menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya tidak? Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawan daripada harus mengobati mereka setelah sakit. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut, yaitu teori yang pertama yaitu teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan.
Yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Teori yang ketiga yaitu teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfice dan dissatisfice. Kelompok satisfice merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja seperti pekerjaan yang menarik, penuh dengan kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak terpenuhi tidak selalu menimbulkan ketidakpuasan. Kelompok dissatisfied merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji, upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Job Descriptive Index menyajikan beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja, di antaranya yaitu tempat pekerjaan yang tepat, yang kedua pembayaran yang sesuai, yang ketiga organisasi dan manajemen, yang keempat supervisi yang tepat, dan yang kelima pekerjaan yang tepat. Kemudian audit yang terakhir yaitu audit atas pelanggaran sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan, atau terutama yang merasa prestasinya tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan yang menonjol dibandingkan dengan karyawan yang lain, dan berbagai kekurangan lain. Akan dihilangkan posisi atas pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat, misalnya penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya, setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama atau setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima, tenaga kerja terjadi perubahan status perusahaan, pengembangan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerja. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kesembilan, perusahaan pilot. Yang kesepuluh, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang ke-11, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis.
Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK, sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat dan pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Demikian penjelasan mengenai audit manajemen, khususnya di audit sumber daya manusia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.